Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dibangun dan dikuatkan olehnya. Dan bahkan langkah hidup kita dituntun dan diterangi oleh firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas rahmat anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan kami butuh firman-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Mari singkapkan, mari nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, bisa menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29 saya bacakan. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Ya, jadi sabar adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia. Sabar juga salah satu buah roh. Ya, sabar itu adalah salah satu sifat dari kasih. Kasih itu sabar. Sabar sendiri itu seperti apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sabar itu artinya adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, ia menerima nasibnya, hidup dihadapi dengan sabar, ya, dan lain sebagainya. Sudah baca di KBBI ada itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi artinya apa? Sabar ini berarti ada penguasaan diri. Ya, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa. Ya, jadi kalau kita datang kepada teman yang sedang sedih karena pergumulannya, karena permasalahannya, seringkali kita menghibur, sing sabar yo, gitu ya. Ya, memang sabar itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, tetapi bagaimanapun juga kita mengajarkan supaya kita jadi orang-orang yang sabar. Ya, dikatakan di Amsal orang yang sabar itu besar pengertiannya. Jadi tidak mudah putus asa, pengertiannya banyak, besar. Nah, tapi yang cepat marah, lawan dari sabar berarti tidak sabar. Orang yang cepat marah itu membesarkan kebodohannya. Seringkali ketika orang tidak sabar, ia berlaku bodoh, bertindak bodoh. Hati-hati, ya, jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Coba lihat lagi dalam Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17 saya bacakan. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya, jadi siapa lekas naik darah marah. Ya, orang yang marah berarti dia tidak bisa menguasai diri. Orang yang marah itu melampiaskan emosinya. Ya, dikatakan berlaku bodoh. Ya, orang yang marah dia tidak bisa berpikir jernih. Orang yang dikuasai kemarahan dia cenderung untuk melakukan segala sesuatu di luar kontrol. Ya, tidak ada pengendalian dan penguasaan diri. Dan dikatakan apa? Berlaku bodoh. Ya, seringkali nanti akhirnya apa? Gelo tibung buri. Ya, penyesalan datangnya terlambat. Pada waktu naik darah, pada waktu marah, pada waktu melampiaskan kemarahannya. Ya, dia seakan-akan memuaskan hasratnya. Tetapi begitu melihat dampaknya, seringkali orang gelo. Satu kali saya nonton di media sosial tuh ada orang yang nonton TV, nonton bola gitu ya. Jagonya kalah, TV-nya dibanting, saudara. TV-nya dibanting, pruak, pecah. Ya, siapa yang rugi setelah selesai? Kenapa aku melakukan ini ya? Ya, seringkali tidak adanya penguasaan diri, ya, itu membuat orang berlaku bodoh.
Ya, yang akhirnya apa? Gelo ya, gelo, menyesal kenapa tadi aku melakukan itu. Ya, tapi orang yang bijaksana dia akan bersabar. Oh ya wis, belum waktunya menang gitu ya. Wong bukan dia sendiri, kadang nonton TV kan cuma menjagokan timnya, menjagokan kelompoknya. Ya sudahlah ya, harus kita bersabar. Apalagi menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Kita juga harus bersabar. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi bagaimanapun juga kesabaran dibutuhkan supaya kita tidak berlaku bodoh, supaya kita jadi orang yang bijaksana, sehingga setiap perkataan kita, tindakan dan perbuatan kita itu semua terkendali, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ya, jadi itu penting untuk kita pahami sama-sama. Coba lihat lagi ya. Sabar itu ternyata punya pemahaman yang luar biasa. Dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bayangkan. Pahlawan itu berjuang dengan nyawa, dengan luar biasa. Ya. Orang yang merebut kota itu pasti juga perjuangannya luar biasa. Tetapi orang sabar melebihi semua itu. Ya, orang sabar itu melebihi seorang pahlawan, bahkan orang yang menguasai diri dalam pengendalian diri yang baik, dia melebihi orang yang merebut kota. Orang bisa merebut kota, tetapi kalau dia tidak bisa menguasai diri, malah justru dia nanti jatuh juga akhirnya. Orang pahlawan, orang yang hebat, luar biasa. Kalau nggak ada kesabaran, seringkali dia juga nanti bertindaknya di luar kendali. Semua tidak baik. Ya, jadi intinya mari bersabar. Orang mengatakan sabar ki ono watese. Saya mau katakan sabar nggak ada batasnya. Loh, kok bisa gitu? Ya, karena ketika engkau mengatakan sabar ada batasnya, melewati batas sabar orang nggak sabar lagi kan? Ya, selama orang sabar dia akan tetap bisa menguasai dirinya. Ketika dia lepas dari itu tidak disebut sabar lagi. Ya, kalau sudah nggak sabar lagi ya bukan sabar namanya. Nah, kita harus belajar untuk menguasai diri, sabar menghadapi segala sesuatu, sabar di dalam menghadapi setiap pencobaan, menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita. Jangan berputus asa, sabar, nantikanlah Tuhan dan tetaplah percaya kepadanya. Maka Tuhan akan lakukan sesuatu. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua belajar untuk sabar. Sabar itu ilmu yang tidak ada habisnya. Jadi setiap saat, setiap waktu akan mengalami ujian. Ya, ujian kesabaran itu selalu datang. Entah itu dari orang lain, bahkan seringkali dari keluarga kita sendiri, pasangan kita, anak kita. Itu juga bisa dipakai untuk menguji kesabaran kita. Ayo belajar, yuk kita sama-sama menguasai diri supaya kita tidak berlaku bodoh. Sebaliknya kita bijaksana. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami belajar betapa pentingnya untuk kami memiliki kesabaran. Sabar adalah salah satu buah roh. Sabar juga adalah bukti dari kasih. Karena itu Tuhan, ajari kami dan tolong kami ya Tuhan. Mampukan kami jadi orang-orang yang sabar. Karena kami tahu kesabaran menjadi hal yang sangat penting. Orang yang sabar menguasai dirinya di dalam segala hal. Dan tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk panas hati, tidak mudah untuk bertindak bodoh. Orang yang sabar akan bijaksana dalam setiap tutur kata dan perbuatan. Kami belajar hal itu ya Tuhan, tolong kami. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, majulah terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.